Ribuan hektar tanaman padi di Kecamatan Palas, Lampung Selatan terancam tidak tumbuh subur akibat terdampak kemarau. Air irigasi untuk mengairi sawah kini bercampur air asin akibat teraliri air laut yang debitnya lebih tinggi dari sungai. Kondisi ini tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman padi dan jika dibiarkan berlarut-larut justru tanaman akan bisa mati. Para petani menyatakan tidak ada hujan sejak 2 bulan lalu hingga mengakibatkan kekeringan. Untuk menyelamatkan tanaman padinya, para petani terpaksa tetap mengairi tanaman mereka dengan air asin diirigasi. Dilakukan apa untuk penanggulangan air asin ini? Ya kita cuma berdiam diri Pak, harus pasrah karena cuaca sih Pak. Karena musim kemarau kita ya menunggu air hujan tapi nggak datang-datang. Air dari bendungan sana nggak dibuka, jadi datangnya air dari laut masuk sini, kita udah pasrah aja, stop, nggak jalanin mesin, ujung-ujungnya ya kebanyakan gagal panen. Untuk mencegah kekeringan di daerah ini, Unit Pelayanan Teknis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Palas telah meminta bantuan air dari pengelola Bendungan Marga 3 Lampung Timur. Hal ini supaya tanaman padi bisa diairi dengan air tawar selama kemarau. Kita sudah bersurat ke Balai Besar kemarin dan sudah ada jawabannya. Nah, insya Allah besok kita akan berunding untuk membicarakan penjadwalan kapan untuk wilayah Palas, kapan untuk wilayah Kramat Tempat. Berdasarkan data Pemkab Lampung Selatan, luasan tanaman padi yang dilanda kekeringan di Kecamatan Palas lebih dari 5.800 hektar. Saat cuaca normal, hasil panen para petani rata-rata tembus hingga 7 ton gabah per hektar. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Rumput juga nggak mati. 4 deki itu 8 meter. Musim kemarau membawa berkah bagi para pekerja penggali sumur. Mereka kini kebanjiran pesanan dari warga yang ingin membuat sumur baru dan ada juga warga yang ingin memperdalam sumur lamanya karena airnya mengering dampak kemarau. Ya bener loh Pak. Di antaranya adalah Edi Sekopirno yang sedang membuat sumur baru di salah satu rumah warga Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Ia memperkerjakan 2 orang untuk membantu membuat sumur baru. Tarif menggali sumur Rp500.000 per meter. Menurut Edi, selama kemarau tahun ini, ia dan timnya sudah menyelesaikan pembuatan belasan sumur. Beberapa permintaan pembuatan dan perbaikan sumur telah datang dan masuk dalam daftar antrian. Dapat 2 sumur. Kemarin sih katanya orang yang mau bangun rumah itu katanya mau galiin juga katanya. Per meternya berapa nih? Per meternya 500. Paling dalam berapa meter? Selama ini paling dalam 8 meter. Kemudian di musim kemarin pernah masuk membawa rezeki juga ya? Iya, membawa berkat. Banyak warga di Tulang Bawang masih bertahan memilih menggunakan sumur gali dibanding sumur bor. Alasannya karena air sumur gali dinilai lebih bagus dan biaya pembuatannya lebih murah dibanding dengan pembuatan sumur bor. Ya kalau buat sumur bor itu kan lebih mahal Mas biayanya Mas. Dan kalau sumur galian kita bisa tetangga bisa membantu, kawan bisa membantu dan itu pula nggak terlalu dalam juga Mas karena sini dataran rendah mungkin 10 meter itu udah keluar air. Kalau misalkan kita membuat sumur bor, biayanya mahal. Kita juga ini tiap hari beli air, Mas. Sumur gali umumnya memiliki kedalaman antara 7 hingga 12 meter. Jika beruntung, air dalam sumur gali biasanya tidak mengering meski dilanda kemarau panjang. Sumur gali biasanya hanya diperuntukkan untuk kebutuhan rumah tangga saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tapi nggak sampai ini Petugas Damkar Tulang Bawang Sabtu malam mengevakuasi seekor kucing yang tercemplung ke dalam sumur sedalam 8 meter di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Kucing berada dalam sumur selama sekitar 7 jam. Pemiliknya berusaha menyelamatkannya sendiri, namun terus gagal, yang kemudian melapor ke petugas Damkar. biar selamat.
Awal penanganan, petugas damkar menggunakan penutup kipas angin supaya kucing mau naik dan ditarik ke atas. Namun cara ini gagal. Salah satu petugas kemudian masuk ke dalam sumur, mengambil kucing kemudian ditarik dari atas. Kasihan aja Pak, karena makhluk hidup. Berapa lama di dalam sumur tadi? Sekitaran 9 jaman, 4 jam. Di dalamnya ya? Iya. Gimana dengan dapat evakuasi ini? Ya alhamdulillah Pak, bisa diselamatkan kucingnya Pak. Ya, kami standby di pos Uni 2. Ada warga melaporkan ke pos Uni 2 bahwa adanya kucing masuk dalam sumur. Setelah itu kami datang cek ke lokasi, evakuasi kucing. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada kesulitan sama sekali. Berapa waktu yang diperlukan tadi? Kurang lebih 30 menit. Betina atau jantan nih kucingnya? Kucingnya kayaknya berjenis betina. Himbauan Bagi masyarakat ketika ada satwa-satwa yang membahayakan atau seperti sarang tawon, bukan kebakaran saja. Kami pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Tulungagung siap melayani masyarakat 1x24 jam. Kucing berhasil dievakuasi dengan selamat. Pada penanganan ini, petugas damkar menyosialisasikan ke warga bahwa selain membantu menangani musibah kebakaran, mereka juga siap membantu menangani adanya gangguan hewan berbahaya di permukiman seperti ular dan lainnya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.